sedih. Namanya orang tua sedih. Kalau dibilang, mak, mak sakit nggak? Sakit. Tapi semua itu sudah mak anggap berlalu. Walaupun ya kalau boleh jujur, nangis sih, ya nangis lah namanya orang tua. Karena melihat berita itu bukannya itu hantaman jiwa gitu loh. Kalau emak merasakan berita yang di sana, di luar sana itu, waktu itu ya, pertama sih yang emak pikirin sebenarnya bukan ke diri emak, ke diri orang tua emak, suami emak, kedua anak emak dan keluarga emak yang lain gitu. Emak menyikapinya dengan diam. Banyak yang bilang kenapa emak nggak menjawab, kenapa emak nggak mengklarifikasi, karena dalam diri emak itu sudah ada, emak dari dulu harus dengerin omongan mamahnya emak, bapaknya emak, suami dan anak-anak. Jadi mereka bilang diam mak, fair, diam. Jadi lebih baik diam, nggak usah berantem, nggak usah dijawab apapun itu, karena kalian pernah saling sayang. Selama 5 tahun sama-sama, nggak mungkin nggak ada rasa sayang sama sekali, itu nggak mungkin. Kalau misalkan emak jahat ataupun emak galak, pasti 1 bulan juga anak-anak yang ngata-ngatain emak, yang kemarin sempat banyak yang bercerita tentang emak, nggak akan pernah bisa lama bertahan sama emak sampai 5 tahun kalau kita nggak ada saling sayang gitu loh. Makanya emak kenapa nggak balas ya, karena emak sayang sama mereka. Kalau nggak emak sayang, pasti kita udah berantem. Ngapain kita berantem di media, kata-kataan di media, ngapain? Nggak perlu, karena emak pikir mereka pernah baik sama emak pernah baik sama mereka, kita pernah saling sayang, pernah saling memberi, saling membantu satu sama lain, dan saling membutuhkan pada saat itu gitu loh. Tapi kenapa harus kita berantem di media dan saling ngata-ngatain? Itu yang nggak boleh dilakukan sama emak sebagai orang tua, karena emak sayang sama mereka anak emak. Kalau dibilang ada beberapa bilang kenapa kok mereka bisa ngatain emak, apakah mereka nggak sayang sama emak? Sebenarnya mereka sayang sama emak. Emak yakin itu kok, emak tahu banget mereka sayang sama emak sayang sama mereka. Mungkin ada faktor lain yang emak juga nggak tahu apa, kita nggak tahu kenapa gitu. Tapi namanya orang tua, tetap orang tua, nggak mau jelekin anaknya, nggak mau jahatin anaknya, nggak mau ngatain anaknya. Sedih. Namanya orang tua sedih. Kalau dibilang mak sakit nggak? Sakit. Tapi semua itu sudah mak anggap berlalu. Walaupun ya kalau boleh jujur, nangis sih, ya nangis lah namanya orang tua. Karena melihat berita itu bukannya itu hantaman jiwa gitu loh, hantaman jiwa. Karena satu, dari sisi lain, sayang itu nggak bisa dibohongin sih. Sayang dari hati itu nggak bisa dibohongin, karena cinta kita kalau mau ngebantu orang untuk sukses itu pasti dari hati. Kalau nggak dari hati nggak mungkin dibantu sih sebenarnya itu. Merasakan setahun merasakan, setelah itu larinya makan hijrah, langsung hijrah, karena bilang cuman yang bisa menyelesaikan isi hati itu cuman Allah yang tahu bahwa sakit hatinya seseorang itu bisa ditenangkan dengan kita meminta sama Allah bahwa ya Allah tolong ampuni segala dosa-dosa hamba, ya minta sama Allah kalau ada kesalahan dari dalam hidup hamba tolong dimaafkan gitu. Paling itu mintanya sama Allah gitu. Udah gitu biarkan orang-orang yang ngatain seperti apapun ya, siapapun orang-orang ya, bukan siapapun lah, banyak yang ngatain seperti apapun, nggak akan pernah sakit hati. Untuk saat ini sudah ikhlaskan semua, karena yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah itu. Sedih, kecewa, sakit hati, sempat nggak percaya diri ketemu orang? Kalau untuk urusan itu enggak, tetap ketemu. Cuman sama orang tidak seperti biasanya. Dia lebih takut untuk berkata-kata. Jadi takut salah ngomong. Lebih tepatnya itu. Jadi takut salah ngomong, takut nanti menyinggung perasaan orang gitu. Jadi itu dijadiin sama itu sebagai klarifikasi diri. Apa sih? Bukan klarifikasi, apa ya namanya disebutnya? Merealize diri supaya tuh fair. Jangan sampai salah ngomong, fair, jangan sampai kasar,
ngomong, takutnya kan kasar ngomong sama orang, takut orang tersinggung, lebih ke arah ke sana gitu. Jadinya emak tuh lebih sekarang introspeksi ke diri emak sendiri. Kalau kayak gini gue takutnya salah ngomong, kalau gini takut salah ngomong gitu. Kalau emak sih tidak perlu pembuktian atau pembenaran dalam hidup emak, karena emak yakin ada Allah. Gini, segala sesuatu dalam hidup kita, kalau kita merasa diri kita benar terus atau merasa diri kita salah terus, ya berarti kita nggak percaya adanya Allah dong, gitu loh. Karena emak berharap bahwa segala sesuatunya yang emak bilang tadi, kita tinggal serumah rame-rame 5 tahun, itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Kalau nggak ada rasa sayang nggak mungkin bisa selama itu sih sebenarnya itu. Emak nggak perlu pembersihan diri, buktinya sampai sekarang ini masih banyak yang percaya sama emak. Seorang dokter, seorang profesor, seorang motivator, beberapa artis emak, tetap banyak yang mau jadi artisnya emak. Dengan berita-berita di luar sana, bukan takut rasa sombong, ini bukan di luar dari rasa sombongnya emak sebagai manusia ya, enggak. Tapi sampai detik ini di Instagram emak itu nggak pernah lepas orang mau gimana caranya masuk ke CMI manajemen, gimana caranya masuk bergabung sama Mak Vera. Itu banyak sampai detik ini. Dan di Instagram emak, di TikToknya emak, di Facebooknya emak, gimana caranya masuk ke manajemen Mak Vera. Ya, pada saat itu. Sekarang sih alhamdulillah emak sudah ikhlaskan semua, karena merasa sayang, cuman sayang aja. Sayang seorang ibu sama anak. Mereka sukses emak bangga, mereka naik emak bangga. Masya Allah. Masya Allah, kalau dibilang kebangkitannya emak, Masya Allah, amin. Rezekinya emak, ya Allah, Allah yang tahu semua, Allah yang kasih semua. Alhamdulillah, dengan emak berhijab, dengan emak hijrah, dengan emak dikasih Allah petunjuk bahwa segala sesuatunya masa lalu biarin masa lalu, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada dendam. Yang penting emak harus menjalani apa yang emak jalani sekarang, karena emak harus menuju ke depan. Emak gak harus nengok ke belakang, emak harus tuju ke depan. Karena dengan emak menuju ke depan, itu di semua itu udah ada pundi-pundi yang emak harus isi, ada rezekinya emak yang emak harus ambil. Kenapa harus emak stuck di rumah gitu, emak gak keluar rumah. Aduh, beneran deh, Masya Allah, pokoknya Allah baik banget. Demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.